السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ميزنا بالعلوم وقضى أن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال في ذلك قولا فصيحا بليغا أزليا أمديا سرمديا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتفضل وتكرم وترحم على سيدنا محمد صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه. حضرة المحترمين، المكرم سيدي الفاضل أبويا عبد الله بدر أحمد الصولتي المكي، وجميع سادات الحضور الأساتذة والأساتذة، أخص بالذكر أولاهم ومقدمهم الكريم من الكريم الأستاذ الشيخ نجيب لوبس، وجميع ضيوفنا الأعزاء كل باسمه وصفته. الحضور الكرام، نيابة عن نفسي وعن إدارة معهدنا الموقرة أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ محمد نجيب لوبس لتلبيته دعوتنا وقبوله لمشاركتنا في هذا المجلس. حقيقة لا أجد كلمات توفي لضيوفنا شكرا وثناء، وتوفي حضورنا تشريفا وإجلالا. قد اجتمعنا في هذا المجلس المبارك حبا لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كمجلس قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم رمضان الكرام. وأعلم أنه لا يسعنا انتظار رغبة منا في سماع قراءة حادث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأساس هذه الدورة نجعلها دورتين. الدورة الأولى سنبدأ إن شاء الله تعالى على هذا، فليتكرم علينا الأستاذ الفاضل الأستاذ نجيب لوبس، وعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru kita bersama Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustaz Buya Abdullah Qadir Hafizahullah wa
begitu juga yang kita muliakan para mursyid kita, guru kita bersama di tempat ini yang membimbing kita setiap hari. Mudah-mudahan semua kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anak-anak kami santri yang sedang menuntut ilmu di Ma'had Darul Falah. Mudah-mudahan saat ini kita masih seorang syababul yaum. Insyaallah kita menjadi rijalul, pemimpin-pemimpin yang akan datang nanti, yang akan mempengaruhi terutama daerah Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama di masjid di Taman Surga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farsa'u." Apabila kamu melewati taman surga, singgah kamu, berhentilah kamu. Apa itu taman surga? Taman surga kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah majlis zikir ataupun majlis ilmu. Alhamdulillah kita sedang berada di taman surga. Nikmat, nyaman, nikmat kan? Nyaman kan? Nggak ada pikiran yang suntuk. Nanti udah pulang, baru suntuk lagi. Kalau di taman surga semuanya nyaman, insya Allah. Yang kedua, taman surga itu punya modal agak besar. Modalnya lebih kurang 25 juta. Ya Ustaz. Kita pergi berziarah ke Al-Madinatul Munawwarah, berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian duduk di sana, baina baiti wa minbari, raudun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Dan yang ketiga, taman surga ketika kita nanti akan masuk ke suatu tempat di alam barzah yang hanya dua di situ. Kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan kalau kita senang berada di taman surga, ketika kita nanti pun meninggalkan dunia yang fana ini, kita insyaallah akan ditempatkan Allah juga di taman surga. Aminnya rabbal alamin. Nanti endingnya baru masuk surga. Ya, kita mulai hadis yang akan kita baca, 40 hadis. Ini kita susun lebih kurang 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Al-Fakir Haji Najib Sanusi Hasan Lubis sudah menulis ada 9 buku, ya, 9 buku. Dan buku yang sangat tebal itu ada namanya Aqimus Shalah, lebih kurang 800 halaman. Ini buku yang ke-9-nya yang kita amanahkan kepada anak kita. Anak kita namanya Rusaifah Mumtazah Lubis, sedang kuliah. Nanti kita jodohkan sama anak pesantren Taman Darul Falah. Semangat semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yataqaddamanna ahadukum
Ramadan bisawmi yawmin aw bi yawmayn illa ayakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yawm. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Orang Arab punya tiga nama, satu kunyah, satu laqab, satu isim alam. Yang pakai Abu, pakai Ummu itu kunyah. Abu Hurairah kunyah daripada nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Kunyah itu nama kecil. Kalau kita membuat kunyah, boleh untuk anak kita yang paling tua, yang sulung. Saya punya anak saya sampai saat ini baru 9. Baru 9, insyaallah akan tambah lagi. Ya, kecilnya 9. Ayah masih hidup. Ya. Ayah saya masih hidup, usianya saat ini 97, anaknya 10. Saya anak yang kelima. Kakek saya anaknya 14. Ini keluarga besar. Ya, jadi ada kunyah, ada laqab, ada isim alam. Saya kadang dipanggil Abu Humairah. Anak saya yang paling sulung namanya Humairah. Jadi saya dipanggil Abu Humairah. Kalau buya kita Abdullah ini, kalau ada anak yang paling tua, Khadijah, Abu Khadijah. Jadi adik-adik juga gitu nanti. Syaratnya mesti berumah tangga dulu. Lama lagi ya. Tekun aja belajar, ya, tekun, sungguh-sungguh, insya Allah. Datang nanti orang yang menawarkan diri sama kalian, ya. Gak usah cari-cari, ya, insya Allah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Rasulullah SAW, apa kata Nabi kita? Janganlah salah seorang kamu mendahului puasa Ramadan itu dengan puasa sebelumnya 1 hari atau 2 hari, kecuali seseorang yang dia biasa berpuasa dengan puasanya, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya pada hari itu. Setelah nisfu Sya'ban diharapkan kita berpuasa. Kita nisfu Sya'ban kemarin tanggal 15 hari Selasa, ya, 15 Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban diharapkan berpuasa, kecuali orang yang sudah terbiasa dia berpuasa, seperti dia biasa puasa Senin Kamis, lanjutkan, tak masalah. Kemudian yang kedua yang dibolehkan setelah nisfu Sya'ban itu orang yang puasa qada, puasa nazar, ya, tak masalah. Dan yang ketiga, orang yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban kalau dia puasanya disambung, misalnya 15 Sya'ban dia puasa, 16 puasa, lanjut, ya, itu boleh juga. Tapi jangan ada yang berhenti. Misalnya 15 Sya'ban puasa, 16 puasa, 17 tak puasa, 18 tak boleh lagi berpuasa. Jadi puasa ini ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Puasa yang wajib 6. Puasa yang wajib 6. Ya. Kalau kita berapa deh puasa yang wajib? 1, ya, puasa Ramadan aja, ya. Wajib itu ada 6. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Qada kan wajib kan? Kalau kita tinggal, wajib juga berpuasa. Yang ketiga, puasa yang wajib adalah puasa kalau kita bernazar. Saya kalau nanti selesai dari
daripada Qadha al-Falah ini saya bernazar untuk puasa 3 hari. Ya, maka tamat dari sini ya, puasa nanti 3 hari bernazar. Saya nanti kalau nikah dengan seorang wanita, saya puasa 1 bulan namanya. Dia lama kali dapat jodoh, ya, hanya bernazar. Setelah dapat jodoh, alhamdulillah, ya, puasanya berapa? 1 bulan. Rupanya pernikahannya nggak lama, cuma seminggu aja. Ya. Puasanya sebulan, pernikahannya seminggu saja. Itu bernazar. Makanya hati-hati kalau bernazar. Jangan yang muluk-muluk, ya. Nah, nanti nggak sanggup. Ya. Jadi puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, kemudian puasa kafarah. Kafarah juga wajib berpuasa. Maka jangan sampai seorang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dia mengadakan hubungan suami istri. Maka nanti setelah Ramadan wajib dia berpuasa 2 bulan lamanya, berturut-turut, wajib, ya. Begitu juga kafarat zihar dan lain sebagainya. Sudah 4, ya. Ingat, nanti kita buat tanya jawab atau tes, kasih hadiah insyaallah. Yang kelima, puasa yang wajib adalah puasa ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh dan ada yang kita langgar ketika kita haji dan umroh, ya, termasuk orang yang melaksanakan haji tamattu. Tamattu, ya, dia umroh dulu baru haji. Maka kalau dia tamattu dia wajib bayar dam 1 ekor kambing. Gak mampu habis duitnya, ya, sampai di Mekah rupanya dia belanja ke sana, belanja ke sini, habis duitnya, gak mampu. Maka wajib dia nanti berpuasa 3 hari di sana dan 7 hari nanti setelah pulang. Itu puasa yang wajib, ya. Dan yang keenam, puasa yang wajib adalah puasa karena kita mau sholat istisqa, sholat minta hujan. Mudah-mudahan kita di Medan ini nggak pernah sholat istisqa. Saya Fakir usia hampir 60 tahun nggak pernah kita sholat istisqa. Aman di kota Medan ini, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Allah kasih nikmat yang cukup banyak kepada kita, ya. Di sebagian tempat di Indonesia ini ada yang sholat istisqa. Bahkan di Bogor. Di Bogor itu lebih kurang 5 tahun yang lalu mereka sholat istisqa. Padahal Bogor itu kan kota hujan, ya? Kota hujan. Tapi ada beberapa bulan nggak hujan-hujan. Maka mereka sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi sebelum sholat istisqa dianjurkan berpuasa. Tapi ini karena menjadi wabah nasional, tidak hujan di mana-mana, maka pemerintah kita, ya, gubernur kita atau presiden kita menganjurkan kepada kita, wahai rakyat Indonesia, ya, kita besok sholat istisqa. Dan saya anjurkan sebelumnya kita puasa, maka wajib kita berpuasa karena patuh sama pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Itulah dia puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunat, puasa sunat 3. Ada yang puasa sunat berulang tahunan, setiap tahun, ya, puasa ayyamul bid, puasa itu berbulan, ya. Ada puasa tahunan seperti puasa Arafah, puasa 10 Muharram, puasa Tasu'a, Asyura, dan puasa nisfu Sa'ban dan lain sebagainya. Dan ada puasa yang berulang per minggu, per bulan, puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Dan ada lagi ayyamus sud, puasa hitam. Ada puasa putih, ada puasa hitam. Dua-duanya bagus. Kalau ilmu putihan yang bagus, ini ilmu putih. Ilmu hitam nggak usah, ya. Banyak ilmu hitam, nggak usah dipelajari, ya. Tapi kalau puasa ada puasa hitam, ada puasa putih.
Puasa hitam puasa 28, 29, 30. Itu puasa hitam, ayamul sud, ya. Ayamul bid puasa putih 13, 14, 15. Ada yang berulang per minggu, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Itu puasa-puasa sunat. Ya. Dan puasa yang paling afdal puasa sunat adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa 1 hari berkelam, ya. Besok tidak puasa, besoknya puasa lagi. Itu puasa Nabi Daud alaihi salam. Ada kemarin saya jumpa abang Dr. Aslim Sihotam. Dia usianya sampai saat ini 80-an lebih, tapi masih puasa Nabi Daud. Masya Allah, betul kuat badannya. Sudah puluhan tahun dia mengamalkan. Dia seorang doktor, ya, kesibukannya luar biasa, tapi puasa Nabi Daud. Kemarin saya jumpa sama beliau, masih puasa Bang, masih puasa Nabi Daud. Kita puasa Senin Kamis saja, ya, Masya Allah, tabarakallah. Di sini diwajibkan saya puasa Senin Kamis. Tidak diwajibkannya, gimana itu? Ya, maka berbanyak nanti puasa sunnah, ya. Ya, itu hadis yang pertama, ya. Jadi ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh. Puasa makruh kalau kita tunggalkan, setiap Jumat ada puasa, atau setiap Sabtu ada, setiap Ahad ada, makruh hukumnya. Kecuali kalau kita gandeng Jumat Sabtu, ya, atau Sabtu Ahad, ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh kita tunggalkan hari Jumat aja, Sabtu ada, Ahad aja. Tapi kalau Senin aja, tidak masalah. Tidak makruh, ya. Dan yang keempat, puasa yang diharamkan. Yang diharamkan ini ada dua, ada haram tapi sah dia puasa, haram tapi sah dia puasa. Itulah puasa seorang istri, ya, istri baru tamat pondok, lalu kita puasa dia, tapi tanpa ada izin suaminya, diharamkan dia berpuasa. Tidak boleh, ya. Walaupun hebat pagi tamat pondok ranking 1, ketika suaminya biasa-biasa saja, tak boleh minta izin dulu sama suami. Kalau mau puasa sunnah. Kalau dia puasa terus haram dia berpuasa, tapi sah puasanya. Dan yang kedua, haram dan tidak sah puasanya, yaitu puasa pada 1 Syawal, Idul Fitri, haram berpuasa. Yang kedua pada Idul Adha, 10 Zulhijjah, haram berpuasa. Yang ketiga pada hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, haram berpuasa. Allah tak suka hamba-hambanya itu berpuasa pada hari-hari tersebut. Walaupun Allah senang kalau hamba-hambanya itu berpuasa, tapi ada orang yang tidak senang hambanya itu berpuasa. Allah suruh kalian nikmati daging-daging kalian, ya. Idul Adha kan banyak kita masak daging, yang disate, yang disuk, dikari, semua nikmati, ya. Jangan ada yang berpuasa, jangan lesu-lesu, yang enggak, nikmati. Aku gak suka kalian berpuasa, diharapkan Allah berpuasa, ya. Yaitu pada Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, dan puasa setelah nisfu Sya'ban tadi. Diharapkan berpuasa setelah disebutkan, kecuali orang yang bernazar, qada, orang yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, ya, dan orang yang berpuasa sambung, ya, 15, 16 sambung terus. Itu hadis yang pertama. Alhamdulillah kita tadi mengatakan daripada Sayyidina Abi Hurairah, ketika kita menyebut satu nama orang soleh, akan bercucuran rahmat Allah kepada kita. Satu yang disebut Abu Hurairah adalah orang yang soleh, ya. Bagaimana kita menyebut nama orang yang paling soleh di dunia ini, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihan kita kalau membaca hadis, ya. Tentu kita menyebut orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqtululah. Ini pedoman kalau berpuasa, ya. Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan. Janganlah kamu juga beridul fitri, ya, sehingga juga kamu melihat bulan. Maka kalau tertutup tidak nampak kepada bulan, maka baru genapkan 30 hari. Alhamdulillah kita di Indonesia ini aman. Pemerintah kita tanggap tentang ini. Jadi kita ikut pemerintahnya. Tak usah ikut yang lain-lain. Ya. Nanti ada yang dia duluan berpuasa. Ya. Tak usah. Ya. Kita ikut pemerintah. Pemerintah kita ini alhamdulillah sudah serius di seluruh Indonesia. Ya. Diberi kepada mereka itu orang-orang yang untuk melihat bulan, disumpah di seluruh Indonesia. Jadi kita ikut pemerintahnya. Pemerintah besok menetapkan puasa, kita berpuasa. Kalau belum tak usah. Ya, nanti ini ada yang duluan nanti dia berpuasa. Ya, dipengaruhinya kita nanti. Tak usah ya, kita ikut pemerintah aja. Ya, karena benar-benar melihat bulan. Ya. Enggak memadai mimpi. Misalnya di sini udah tinggi kali makomnya. Aku mimpi sama Nabi. Aku mimpi sama Nabi, kata Nabi besok berpuasa. Bisa dipegang? Enggak bisa. Ya. Pegangannya hanya melihat bulan. Nabi yang menyuruh melihat bulan. Ya. Enggak boleh dia pedomannya ikut Nabi, karena aku mimpi sama Nabi. Nah, untuk dia boleh lah, untuk orang lain nggak boleh. Ya, pedomannya lihat bulan. Ya. Al hadis salis, hadis yang ketiga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Kata seorang Arab, aku melihat bulan, yakni hilal Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Kata Nabi, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Dia berkata na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghadan. Maka kata Nabi, setelah ada orang menyaksikan lihat bulan, Nabi panggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, seru kepada manusia, hendaklah mereka puasa besok, karena sudah ada yang melihat bulan. Cukup satu orang kalau dia adil untuk melihat bulan. Tapi kalau untuk Idul Fitri, ya itu mesti dua orang yang melihat bulan. Ya. Jadi kalau untuk menentukan satu Ramadan cukup satu orang. Tapi kalau untuk Idul Fitri nanti dua. Ya. Tidak memadai satu kata ulama. Ini kata Nabi, begitu ada satu orang menyaksikan bulan, ya, dan dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Islam dia adil, sudah, ya, maka dijadikan pedoman. Ya. Kemudian hadis yang keempat, ya. Kita ini 40 hadis ya. Insyaallah kalau kita hafal 40 hadis, kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang menyusun 40 hadis. Ya. Ada 40 hadis tentang jihad, ya, ada 40 hadis tentang Ramadan yang kita susun ini, ada 40 hadis tentang Palestina dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak. Ya. Tapi yang paling masyhur adalah 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya, radhiyallahu anhu. Tapi dulu sama buya kita ini ngaji arba'in. Buya kita ini dulu waktu mudanya, masya Allah tabarakallah, ya, datang ke rumah kita ngaji nahu sama ngaji hadis arba'in. Ya, mungkin dengan keberkahan itu, ya, buya kita ini bisa melanjutkan studinya
ke Al-Makkatul Mukarramah. Kita pandang Buya kita ini, ya. Kita salam dia, ya. Ya, pandang. Maka ketika kita bersalaman dengan Buya kita ini, ya, bahwa tangan Buya ini pernah bersalam dengan gurunya. Gurunya itu bersalam dengan gurunya, gurunya bersalam dengan gurunya, dan selanjutnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buya kita ini memandang, menatap wajah gurunya. Gurunya begitu juga memandang kepada gurunya, sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memandang Buya kita ini, ya, pandangan yang pernah, ya, memandang gurunya, pernah memandang gurunya lagi sampai kepada baginda Rasul. Itu maka pentingnya kita, ya, mencari guru-guru yang bersama. Alhamdulillah cukup di sini berfalah, ya. Insyaallah kalau tekun, rajin, insyaallah menjadi rijal lughat. Insyaallah syababul yawm rijal lughat. Hari ini kalian pemuda, insyaallah nanti menjadi, ya, orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan, ya, guru-guru kita. Ya, hadis yang keempatnya, An Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya sahabat. Ada sahabat ini, ayahnya enggak sahabatnya, Ikrimah, ya, ayahnya namanya Abu Jahal. Ikrimahnya luar biasa, ayahnya luar biasa juga, ya, luar biasa, ya, menyakiti Nabi, ya, anaknya luar biasa mencintai Nabi. Ya, begitulah sahabat. Bagaimana itu, ya? Dia sayang sama Nabi, sayang juga sama ayahnya, ya, tapi harus dipilih Nabi, ya. Kita alhamdulillah ayah kita kan Islam, ya, ibunda kita Islam, tapi sahabat-sahabat itu Masya Allah, ya, ayahnya luar biasa menyakiti Nabi, ya, dianya luar biasa mencintai Nabi. Ditinggalkan ayah, ditinggalkannya ibundanya, ya. Ini dua sahabat, Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita teringat kepada guru kita doakan yang sudah meninggal. Ya, saya teringat kepada guru saya, Allahu yarham, Allah merahmatinya, begitu. Ya, macam ini kan, radhiyallahu anhu, didoakan. Ya. An Jabir radhiyallahu, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap ummati fi syahr Ramadan khamsan la yutihinna nabiyyun qabli. Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 yang tidak diberikan, yang 5 itu kepada Nabi sebelumku. Inilah nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ya. Bahwa yang pertama diberikan kepada umatku, kata Nabi kita, di bulan Ramadan 5 yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Amma wahidatun fa innahu idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan nadarallahu azza wa jalla ilaihi. Pada apabila malam yang pertama daripada bulan Ramadan, Allah memandang dengan pandangan rahmatnya kepada mereka, pada umat-umat Nabi Muhammad. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'dzibhu abadan. Kalau sudah Allah memandang dengan pandangan rahmatnya, maka Allah tidak mengadab orang itu selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyab
indallahi min rihil misk. Yang kedua, bahwa bau mulut-mulut mereka ketika mereka berada di waktu sore itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. Jadi bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Banyak minyak wangi. Ya, minyak wangi itu ada dari bunga, dari jenis bunga. Ya, bahkan ada minyak wangi namanya 1000 bunga, ada 2000 bunga. Padahal itu sekedar nama aja ya. Ya. Memang dari bunga nih. Ada minyak wangi dari batu. Ya. Ada minyak wangi daripada kayu. Ya. Ada minyak wangi daripada binatang. Inilah yang paling mahal, yaitu dari kasturi, kijang. Itu pun mesti yang jantan, kijang jantan ya, dari betina enggak. Itu minyak itu dari kutil. Tahu kutil? Kutil. Macam sini kutil itu, rupanya disitulah ya letak minyak wangi yang paling harum. Alhamdulillah hadir bersama kita ini juga guru kita dari Medan ya, Dr. Al-Haj Haji Abdul Muttalib ya, Hafizullah ya, ikut bersama kita ya pada kemarin ya, datang ke Pondok Darul Falah ya, bersama juga dengan kawan-kawan kita. Ini teman kita ya, Masya Allah tabarakallah ya. Tinggal ke Medan ya, mau ambil syahadat sholawat sama guru kita ini ya, pemimpin Majelis Zikir Sayyidul Anam di Medan ya, Ustaz Dr. Abdul Muttalib Hafizullah ya. Itu yang pertama. Jadi yang paling wangi minyak itu adalah kasturi daripada binatang. Ternyata minyak wangi paling harum itu daripada yang paling hina dari binatang. Pakaian, apa pakaian yang paling mewah? Sutra. Ya, tak boleh laki-laki pakai sutra. Ya. Perempuan yang boleh. Tapi tahukah kita sutra itu dari mana? Dari ulat. Ya, ulat. Ya, itulah dunia ini yang paling dianggap mewah, tapi ternyata daripada ulat. Minyak wangi yang paling harum ternyata daripada kutil. Kutil binatang. Makanan, apa makanan yang paling mahal? Apa deh? Bakso? Bukan. Makanan yang paling mahal adalah madu. Madu makanan paling mahal. Itu harganya 4 juta. Begini 4 juta. Madu Yaman. Tapi kalau madu Indonesia 1 kilo 50.000. Iya. Kayak ada 4 juta. Ya, mahal madu Yaman. Itulah makanan yang paling mahal. Tapi tahukah kita dari mana madu itu berasal? Daripada udah lebah ya. Kan hina ya. Kemudian minuman apa yang paling nikmat? Kopi, jahe. Minuman yang paling nikmat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu minum kata Syekh Mutawaddi Sya'rawi ya, 3 kali. Datang kata Salafi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, mesti Bismillah aja. Itu Salafi ya. Padahal itu minimal Bismillah ya. Masalah Bismillah aja ribet. Nggak boleh pakai Ar-Rahman-Ar-Rahim. Karena kata Nabi kalau makan mulai Bismillah. Dia nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Itu orang yang kurang ilmu ya.
Jadi begitu minum 3 kali ya. Inilah minuman yang paling mulia, air putih. Kalau kita satu hari minum kopi aja, nggak minum air putih, sakit enggak? Pokoknya nggak minum air putih, minum jahe, minum kopi, nggak boleh ya. Maka minum air putih. Minimal kata dokter 2 liter satu hari. Tahukah kita minum air ini semua binatang minum, ya? Yang buayanya, yang babinya, ya, minum air putih juga kan? Inilah yang minuman yang paling mulia, air putih, tapi semua binatang minum ini. Kalau buaya nggak minum kopi, dia menjadi manusia. Tapi air putih ini semua minum. Tunggangan kendaraan apa yang paling hebat, paling mewah? Kuda, ya, bukan keledai ya, kuda. Itu kalau di Medan ada di Tuntungan itu sekarang 1 jam naik kuda 250.000. Banyak orang naik kuda 1 jam aja. Luar biasa bisnis kuda sekarang. Ya. 1 jam 250.000. Ya. Buya katanya mau buat ternak kambing di belakangnya juga ya. Nah, ikan. Kalau ada untuk kuda nanti bagus juga itu. Ya. Sehat, naik kuda rupanya sehat. Ya. Jadi kalau kita naik kuda, ya ini pegal-pegal hilang. Makanya banyak orang di Medan, ya, olahraganya naik kuda. Ya, untuk menghilangkan pegal-pegal dan lain sebagainya. 1 jam 250.000. Masya Allah bisnisnya ya. Tapi tahukah kita di atas kuda itulah banyak kematian. Dulu perang pakai kuda, ya, banyak yang mati di atas kuda. Dianggap kuda lah yang paling mewah, dan ternyata di atas kuda itu banyak orang yang bergelimpangan. Dan yang terakhir, ya, Allah kasih kepada kita nikmat. Apa nikmat yang paling luar biasa di dunia ini? Belum tahu kalian itu. Ya. Nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat hubungan suami istri. Tahu kalian itu? Ya. Nikmat, ya. Nikmatnya luar biasa. Tapi tahukah kita di mana Allah tempatkan nikmat tersebut? Ya. Allah tempatkan nikmat tersebut di mana? Di tempat keluarnya najis. Bahkan waliyadu billah, berlindung kita kepada Allah. Ada orang yang nikmatnya itu di tempat tainya keluar. Waliyadu billah. Ya. Di situ dia merasa nikmat. Kalau nggak nikmat nggak dibuatnya itu. Tapi udah setting ini. Ya. Dan banyak orang yang melakukan itu. Ya, waliyadu billah. Disitulah nikmat yang luar biasa dikasih Allah. Di tempat yang paling hina. Itulah dia dunia kahir. Ya, kata orang India, dunia kahir. Nikmat yang begitu luar biasa di dunia ini ternyata dibuat Allah dari yang hina. Makanannya, minumannya, ya, tunggangannya, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, termasuk minyak wanginya tadi. Nah, jadi mulut orang yang berpuasa ketika sore sangat bau sama manusia, maka jangan kita banyak bicara, banyak Quran bersama Allah. Ya, jangan banyak cakap ngomong, tak suka orang. Ya. Tapi bau mulut kita di sisi Allah ternyata itulah yang paling haram. Nah, maka dimakruhkan kata ulama, makruh hukumnya kita bersiwak setelah dan zawal ya. Karena disitulah makin bau mulut kita. Tapi bau mulut kita itu di sisi Allah itulah yang paling haram, melebihi daripada wangi kita sendiri. Hadis yang keempat tadi ya. Yang ketiga, wa masalah fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Para malaikat
memohonkan ampun kepada mereka setiap hari, setiap malam. Wa amma rabi'ah, adapun yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu wa yaqul, Allah perintahkan surganya. Menurut etika kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diciptakan Allah. Allah perintahkan kepada surga, maka Allah berkata, la ta'iddi wa tazayyani li ibadi awsaka ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Ya, Allah suruh, Allah berkata kepada surga, wahai surga, persiapkanlah, berhiaslah kalian untuk hamba-hambaku yang mereka akan beristirahat dari capeknya dunia, ya, menuju tempat dan kemuliaanku. Allah perintahkan surga untuk berhias diri, menyambut kita, menyambut hamba-hamba Allah yang capek berpuasa, ya, supaya mereka nanti masuk ke dalam surga. Wa amal khamisah, ada yang kelima, fa innahu idza kana akhir lailah, apabila nanti ada di akhir malam, ghafarallahu lahum jami'an, Allah ampuni mereka semuanya. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seorang daripada kaum, ahli Lailatul Qadar, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Ya, Allah ampuni hambanya semua? Tidak, kata Nabi. Faqala la, alam tara, apakah kamu tidak melihat ilal ummal, pada para pegawai, pekerja, ya. Bagaimana pekerja itu? Ya, ya'maluna, mereka itu bekerja, fa idza fawar, apabila selesai mereka bekerja, kalau min amalihim wufujur, maka dibayarlah gaji-gaji mereka. Kita juga begitu, ya. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa, Allah balas amal-amal ibadah puasa kita. Begitulah sayangnya Allah kepada kita, ya, sebagai hamba-hamba. Ini kelebihan 5 keutamaan, ya, umat Nabi Muhammad yang pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa silsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga yang 8. Wa ghuliqat abwabul jahannam, ditutup pintu-pintu jahannam, pintu neraka yang 7. Wa silsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6, an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrun mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fi abwabul jannah, dibukakan Allah padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabus sa'ir, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tusfadu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Wa yunadi munadin kulal laila, setiap malam ada yang menyeru malaikat, ya balal khair halum, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ayo berbuat kebaikanlah. Wa ya balal syarr, wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, iksir, ya sudahilah, jangan buat. Setiap malam ada malaikat yang menyeru demikian. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat seruan daripada malaikat. Maka pada bulan Ramadan biasanya orang akan banyak beribadah, ya. Al-hadits sabi, hadis yang ke-7, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadara Ramadan. Nabi saat itu berkata, dan saat itu masuk bulan Ramadan. Apa kata Nabi kita? Atakum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan, syahrul barakah, bulan yang berkah. Yarsyakumullah fi, Allah meliputi kamu padanya. Wa yadhilur rahmah wa yuhaqqul khataya wa yastajibu fi du'a. Allah turunkan rahmatnya. Di bulan-bulan lain juga Allah turunkan rahmat, tapi di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Wa yuhaqqul khataya, Allah hapuskan kesalahan hamba-hambanya. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah
ijabah padanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doa kita ini ya cepat diijabah Allah, kadang lambat. Kita doa kadang-kadang sebulan baru, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang disimpan menjadi amal kebaikan. Di akhirat baru kita dapat. Itu doa-doa kita. Tapi ada doa yang begitu kita doa langsung dapat. Mau dikasih? Apalagi begitu kita doa langsung dapat. Mau? Itu doa mau makan. Ya, doa makan apa doa makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu doa langsung dapat makanan. Ya kan? Tapi kalau doa yang lain bisa lama. Tapi doa yang paling cepat ya dikabul Allah doa maka makan aja ya. Pakai banyak tidur banyak ya. Makan banyak, kalau makan banyak tidur pun banyak ya. Kata orang Thailand begitu, pakai banyak tidur banyak, makan banyak tidur banyak. Kalau sudah makan banyak tidur banyak, nanti ceritanya pun tentang perempuan itu. Kecek Tino Semanto. Kalau udah bicara tentang perempuan itu, maka jangan banyak makan. Tapi kalau santri ini banyak makan untuk sehat, lihat kan sehat. Ada seorang ulama tasawuf dia banyak makan, ya. Karena kalau kita zikir itu perlu energi, ya, perlu tenaga. Begitu ya, diniatkan makan kita itu untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad itu ada seorang ulama makan banyak di tempat gurunya. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Imam Syafi'i banyak makan. Ya. Terkejut anak Imam Ahmad. Katanya guru ayahku alim kali. Ya. Kulihat malam itu ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ketika Ustaz Najib berkunjung kepada muridnya Buya Abdul Qadir, guru mengunjungi murid, ya, Imam Syafi'i mengunjungi muridnya. Maka Imam Ahmad mengelu-elukan gurunya ini luar biasa, ya, amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Maka diperhatikan anak Ahmad bin Hanbal, ya. Ketika makan banyaknya makannya, katanya orang-orang sufi itu sedikit makan, ini kok banyak makan. Dilihat malam tidurnya Imam Syafi'i, ya. Ayahku nggak tidur, gurunya tidur, ya. Maka ditanya lah, setelah besoknya ditanya, betulnya itu ya? Ayah bilang hebat kali guru ayah. Kok kuliah makannya banyak, tidurnya dia, ya. Maka ditanya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, ya, kenapa begitu? Kata Imam Syafi'i, aku tahu betul, ya, ini makanan yang halal, ya. Kami pun tadi malam, tadi pagi makan, alhamdulillah, nikmat, masya Allah, tabarakallah, ya. Karena makan di tempat Buya, ya. Imam Syafi'i kenapa tidur? Rupanya di dalam tidur itulah Imam Syafi'i menyelesaikan 100 masalah. Tidurnya menyelesaikan 100 masalah. Tidur aja bisa selesai 100 masalah. Kita tidur bertambah masalah kita. Ya. Kenapa? Waktu tidur mimpi, dicekik hantu. Imam Syafi'i tidurnya aja menyelesaikan 100 masalah. Bagaimana itu? Ya. Apalagi jaganya, ya. Masya Allah, Imam Syafi'i, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia kita bermazhab Imam Syafi'i. Pegang teguh-teguh, ya, mazhab Syafi'i.
Ya. Hadis yang ke-7 ya, sudah selesai. Hadis yang ke-7 ya. Ya, hadis ke-7 tadi ya. Ya. Wa yastajibu fi du'a. Dijabahlah doa kita. Ya. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'alullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiya man hurima fihi rahmatullah azza wa jalla. Ya. Maka Allah memandang semangat-semangat kamu begini, dan Allah membanggakan kamu terhadap para malaikat. Maka perlihatkan kamulah kepada Allah diri kamu untuk berbuat kebaikan. Maka semangat kita untuk menyambut Ramadan ini, untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, maka sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang diharapkan Allah yang mendapatkan rahmatnya. Ya, maka ketika senang kita dengan kedatangan bulan Ramadan, ya, kita tunjukkan ya keseriusan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat laha bainahunna lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat yang 5 waktu menuju salat yang 5 waktu. Salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, ya. Itu antara salat itu menghapuskan juga dosa-dosa. Begitu juga Jumat kepada Jumat, ya, itu juga menghapuskan dosa-dosa. Begitu juga Ramadan kepada Ramadan berikutnya, itu juga menghapuskan dosa-dosa, ya, apabila ya dihindari dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu mudah kali ya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau dosa besar, syaratnya mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecil, ya itulah Allah sayangnya kepada kita dengan kita melaksanakan sholat, dengan berwudu, ya berwudu aja kita berkurang dosa-dosa mata kita. Ya, berwudu kita membasuh tangan, berkurang dosa-dosa tangan kita. Ya, begitu juga dengan sholat, begitu juga Jumat, apalagi dengan puasa. Ya. Begitulah rahmat Allah kepada kita. Allah tidak senang kalau ada hambanya itu masuk ke dalam neraka. Ya. Allah ingin semua kita sebetulnya masuk ke dalam surga. Ya. Karena banyak amalan-amalan yang diberikan Allah itu tujuannya untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Satu amal kebaikan minimal dibalas 10. Ya. Satu kebaikan minimal dibalas 10. Ada yang sampai 700. Satu kebaikan dibalas 700. Masya Allah. Tapi kalau kejahatan enggak, satu buat kejahatan dibalas 1. Jadi sepertinya Allah tidak senang ada hamba-hambanya itu dimasukkan ke dalam neraka. Al-hadis tasi, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal bulan Ramadan penuh rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar, dilepaskan Allah daripada neraka. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Ini banyak orang menganggap hadis ini hadis dhaif, ya. Tapi menurut Ibnu Huzaimah ini hadis sahih, ya. Banyak kitab-kitab hadis itu, ya. Termasuk yang sulit di Indonesia ini kitab hadis yang disusun oleh Ibnu Huzaimah. Saya beberapa tahun mencari buku ini tak dapat. Tapi ketika kita di Mekah, ya, baru dapat di sana 2 jilid. Saya pergi kemarin 2 jilid tebalnya Ibnu Huzaimah. Banyak buku-buku hadis. Ya,
ada kutub sitah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, itu kutub sitah. Tapi kita punya hadis yang lain banyak, di sini banyak. Ya, ada Ibnu Khuzaimah, ada Bazar, ada Daruqutni, ada lagi Tabrani, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, Baihaqi itu 14 jilid, tebal-tebal, satu jilid segini. Kalau ada buku hadis di rumah kita, sepertinya Nabi sedang berbicara dengan kita. Maka jangan pelit untuk membeli buku nanti, ya. Apalagi buku-buku hadis, ya. Apalagi kalau dibaca, ya. Jangan ada, tapi nggak dibaca-baca, ya. Kalau bisa memiliki dibaca, itu seperti Nabi sedang berbicara sama kita, ya. Buku hadis, ya. Ada buku Imam Baihaqi 14 jilid, ya. Sunan Baihaqi, ya. Buku hadis ada dua, secara ada sunan, ada musnad, ya. Apa beda sunan dengan musnad? Kalau sunan itu Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, itu disusun kitab hadis berdasarkan bab fikih. Kalau musnad itu susunan hadis berdasarkan abjad. Kalau musnad Ahmad bin Hanbal itu 20 jilid. Itu kalau jilid satu itu yang meriwayatkannya huruf alif keluar. Nah, begitu. Jangan cari buku tentang permasalahan istinja, wudu di jilid satu. Kalau musnad, ya, itu jilid berapa nih? Tapi kalau Sunan Tirmidzi, kalau masalah wudu pasti jilid satu. Gitu. Musnad sama Sunan, ya. Hadis yang ini Ibnu Huzaimah, ya, hadis sahih kata Ibnu Huzaimah. Hati-hati kita, saat ini banyak sedikit-sedikit orang ini tuh hadisnya dhaif, hadis dhaif nggak boleh diamalkan, gitu. Padahal ijma ulama boleh kita beramal dengan hadis dhaif untuk fadilah amal. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal manusia untuk dia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa maka akulah yang akan membalas puasanya. Wasiyamu junnah, puasa itu benteng perisai. Wa idza kana yaum shaumi ahlikum fala yarfus wala yashab, apabila kamu sedang berpuasa, kata Nabi kita, fala yarfus, jangan cakap-cakap kotor, jangan cakap-cakap yang tidak baik, batal pahala ibadah puasa. Ada batal puasa, tak sah puasanya, ganti kalau ada yang hilang nanti pahala ibadah puasanya, ya, yang disebut dalam fikih namanya muhbiton, ya, hapus. Dia berpuasa tapi tak dapat pahala, ya. Dia hanya capek puasanya. Kamin soy, betapa banyak puasa yang didapatnya dari puasa hanya haus dan lapar, ya. Kenapa? Karena dia waktu berpuasa tidak dijaganya mulutnya dari bercakap-cakap yang kotor. Wala yarfus wala yakhaf, jangan berteriak-teriak. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu fajaqul, maka jika ada seorang yang mencelanya atau ingin orang memeranginya, ya, falyaqul, maka hendaklah dia katakan, ya, inni mur'un shaim, aku ini seorang yang berpuasa. Bisa dua, hendaklah dia katakan kepada dirinya, ingatkan ini, kau sedang puasa, ya. Atau ingatkan sama orang yang mencela kita, ya, aku ini sedang berpuasa, supaya tidak terpancing emosi kita, ya. Kita ingatkan diri kita ingatkan juga orang, ya. Aku ini sedang berpuasa, gak usah dilayani, ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu fami shaib atyabu indallahi min rihil misk.
dan demi jiwaku, jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah min rihil misk, daripada bau kasturi. Inilah minyak wangi yang paling disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walisaim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kesenangan, kenikmatan, kegembiraan yang luar biasa. Yang farahuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Yang pertama ketika dia minum berbuka puasa, yaitu kegembiraan yang luar biasa. Enggak sama kita minum ketika berbuka puasa, ketika minum biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minum biasa saja. Tapi kalau buka puasa, bagaimana minum kita buka puasa? Senang apa? Wah, senang, luar biasa. Ya, makanya orang-orang di barat sekarang banyak mereka belum Islam, tapi mereka mau coba. Gimana orang Islam kok nikmat sekali buka puasa? Iyalah, berjam-jam nggak minum ya kan? Mereka coba, Begitu buka puasa, ikut mereka. Mereka bukan Islam, tapi ikut mereka mencicipi ketika buka puasa. Mereka juga nggak minum. Begitu buka puasa, betul lah, nikmat kali ya. Nikmat lah ya. Ketika buka puasa, senang kan? Tapi nanti ketika kita bertemu dengan Allah, melebihi lagi ya kesenangan kita. Ya. Tapi orang yang nggak puasa, dia tidak diberi Allah nikmat tadinya. Ya. Hadis yang ke-11, Al-Hadis ke-11. Tadi dijanjikan sampai jam berapa kita puasa? Jam setengah 11 ya? 10 ya? Ya. Al-Hadisul Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidu syuhur syahr Ramadan wa a'zamu hurmah Dzul Hijjah. Ya. Penghulunya bulan, sayyid itu pemimpin ya. Diterjemahkan penghulu. Dulu itu penghulu itu yang paling tinggi kedudukannya. Sekarang penghulu ini paling rendah. Habis penghulu habis camat, bupati, ya, gubernur, presiden. Kalau dulu penghulu itu tinggi pangkatnya, ya, maka diterjemahkan dulu Said penghulu, ya, pemimpin, ya. Pemimpin bulan itu bulan Ramadan. Ramadankah pemimpin bulan yang ada? Berapa nama-nama bulan? Ada 12, ya, dari Muharram sampai Dzul Hijjah. Di antara 12 itu ada yang masuk Quran namanya? Tidak ada. Hanya satu yang masuk Quran namanya, yaitu Ramadan. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Hanya satu-satunya bulan yang dimasukkan Allah ke dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Tidak ada bulan yang lain. Ya, walaupun Syawal itu hebat luar biasa, tapi nggak masuk Quran Syawal. Ya. Dzulhijjah nggak masuk Quran. Ya. Yang hanya masuk Quran Ramadan. Ya. Ini nanti kan libur ini puasa. Ya. Nah, jadi 40 ini nanti ke ceramah di masjid, ceramahkan ini. Ya. Entah 2 hadis, 3 hadis. Ya, mudah-mudahan bertambah semangat orang beribadah. Ya. Makanya kita buka tentang 40 hadis Ramadan. Ya. Ini kan pulang saja. Ya. Semua libur nanti kan masing-masing dakwah ya ke kampung-kampung ya. Jadi itu penghulu bulan Ramadan ya. Sayyidus Syuhada. Siapa Sayyidus Syuhada? Pemimpin orang-orang yang mati syahid. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidus Syuhada ya. Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar. Istighfar juga banyak ya. Astagfirullah. Macam-macam istighfar ya. Tapi pemimpinnya tadi yang dibacakan buya kita, Sayyidul Istighfar. Ya, di masjid kita ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala bika wa bika mastafa'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka
firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan sampai tidak hafal. Ya, anak santri Darul Falah jangan sampai tidak hafal Sayyidul Istighfar. Memalukan Buya itu ya kalau nggak hafal ya. Kalau bukan santri nggak apa-apa, tapi kalau santri Darul Falah nggak hafal Sayyidul Istighfar, memalukan Buya ya. Jangan sampai nggak hafal ya anak-anak. Itu Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayat Jumat ya, tadi Jumat ya. Kalau guru kita ini Ustaz Abdul Muttalib, pemimpin majlis Sayyidul Anam. Sayyidul Anam adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin sholawat ini ya. Sayyidul Anam namanya, majlis Sayyidul Anam. Sayyidul Anam. Sayyidul Syuhur syahrul Ramadan. Wa azamma, dan yang paling agung bulan hurum ada. Bulan hurum ada berapa? Ada 4 ya. Dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan hurum yang 4. Tapi bulan hurum yang 4 ini mana yang paling agung? Paling agung adalah Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sana bulan Hijjah ada pelaksanaan ibadah haji dan lain-lain sebagainya. Ya. Al-hadis yang kedua, al-hadis tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mencari keridhaan Allah, mencari pahala, maka diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Yang paling kita senangi adalah kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling luar biasa. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia, ya, apa yang paling diharapkan? Ketika orang meninggal dunia, dia didoakan. Maka ketika orang sholat jenazah, ya, rukunnya 4 takbir, ya, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa. Apa doanya? Cukup Allahumma firlah, dasar Allahumma firlah. Jadi kalau banyak juga melihat ini yang meninggal ada di Medan, preman meninggal, kepala preman dia, pimpinan turun, banyak kali ngantar ke masjid. Ya, tapi yang sholat sedikit. Mereka ngantarnya sampai banyak, ikut semua anggota. Ya. Ribuan yang ngantar. Ada yang meninggal kepala preman. Ya. Yang ngantarnya pun preman. Sampai ke masjid banyak. Tapi yang sholat gak ada, sedikit yang sholat. Ketika ditanya, kenapa kalian gak sholat? Gak tahu doanya, gak hafal doanya. Padahal doanya cukup Allahumma firlah. Ya. Jadi kalian nanti kalau meninggal sama ayah kalian yang nanti sholat. Ya. Jangan sampai dah hafal Allahumma firlah. Hafal tak? Allahumma firlah. Masa tak hafal Allahumma firlah? Kalau yang sempurnanya lebih baik, ya. Kalau bisa lebih sempurna, Allahumma firlah warhamhu wa'afu anhu wa akhir dan sampai seterusnya. Tapi minimal Allahumma firlah dah sah. Jadi jangan sampai ada orang tak sholat. Karena yang paling diharapkan ketika orang meninggal, ya, dia didoakan dengan Allahumma firlah. Jadi gua ada meninggal, kita dapat meninggal, kakekku meninggal, tetanggaku meninggal, apa yang kita ucapkan? Biasanya inna lillahi, kan? Tapi doakanlah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma firlah. Ya. Kita doakan dia. Karena kita enggak sempat kadang mensolatkannya, tapi kita doakan. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan enggak ada doa untuk dia. Ya. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Apa doa untuk dia? Nah, jadi begitu ada meninggal,
Si Anu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Allah ampuni. Kita doakan ya. Jadi yang paling kita harapkan adalah kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa. Kalau kita puasa, Allah ampuni dosa-dosa kita. Al-hadis salis ashar, hadis yang ke-13. An Abdurrahman bin Auf, ini seorang sahabat yang luar biasa kekayaannya, tak miskin-miskin, bahkan ingin miskin, tak jadi miskin. Inilah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, dia sumbangkan kurmanya, dikasih kepada sahabat-sahabat. Ya, ketika terjadi peperangan, Abdurrahman bin Auf, ya, kasihan kepada sahabat-sahabat. Banyak kurma-kurma mereka, ya, yang jatuh, ya, yang seperti macam busuk, dibelinya semua. Ya, kasihan dia lihat sahabat-sahabat yang lain. Ya, rupanya entah bagaimana ada wabah di suatu negara, ya, yang katanya obatnya itu kurma yang sudah tua betul, yang sudah membusuk. Ya, dicari kemana-mana untuk banyak tak dapat. Cuma ada di Madinah, punya Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga yang mahal, hampir 10 kali lipat, jadi kaya lagi dia. Itu Abdurrahman bin Auf, tak jadi miskin dia. Ya, dia mau miskin, ya, dia habiskan hartanya mudah kasih sahabat. Ya, dia borong kurma semua, tak sangka-sangka dia, rupanya dikayakan Allah lagi dia. Itu kalau orang yang bersedekah, yakin kita nggak miskin dia. Ya, orang bersedekah itu pasti dibalas semua kebaikan-kebaikannya. Jangan takut miskin kalau kita bersedekah. Ya. Hadis yang ke-13 ini hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia masuk ke Madinah, ya, yang dicari Abdurrahman bin Auf apa? Ketika dia hijrah, apa yang dicarinya? Mana pasar, mana pajak, ya. Dia orang bisnis, itu yang dicarinya. Ya, dia tidak mau, ya, supaya ketika masuk ke Madinah dia hanya dibiayai oleh kaum Ansar. Ya. Inna Allah haftarada, bahwa Nabi kita bersabda, Inna Allah haftarada shoma Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu. Semuanya Allah mewajibkan puasa siang hari bulan Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku sunahkan kepada kamu untuk melaksanakan qiyam di malam harinya. Faman shomahu wa qamahu, dan siapa yang puasa di siang harinya, wa qamahu, dan di malam harinya dia beribadah menegakkan malamnya, imanan wa ihtisaban wa yaqinan, dan karena yakin, kana kafaratul lima madha, adalah itu penghapus dosa-dosa yang lalu. Al hadisul rabi' asyara, kita insyaallah 20 hadis, ya. Nanti baru sambung 20 hadis lagi. Al hadisul rabi' asyara an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana alwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fal darisul Quran. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min al-rihil mursal, adalah baginda Rasulullah. Nabi kita itu adwadan nas, orang yang paling pemurah. Nabi kita itu paling pemurah. Gak ada pun yang ada sama Nabi ketika diminta orang, ya, kata Nabi, ya, kasih dia dulu, ya, nanti ku ganti, ya, apa yang kau kasih itu ku ganti. Nabi itu masya Allah tabarakallah. Ya, kalau ada orang minta, tak pernah Nabi itu, ya, tidak memberinya. Tidak ada sama dia, ya, nanti disuruh sahabatnya supaya ini tamu dihormati. Itu Nabi kita. Ya. Adwan nas, manusia yang paling pemurah. Kita baru bisa mengetahui bagaimana pemurahnya Nabi kita itu kalau kita berbuka puasa di kota Madinah.
Ya. Buka puasa di kota Madinah. Buya kita ini banyak di Mekah. Ya. Pernah buya puasa di kota Madinah. Ya. Itu kalau di dalam masjid yang dikasih kurma ada, kurma sama teh jahe. Ya. Itu kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, masya Allah, buka puasa di sana, ya, itu orang yang bersedekah itu kadang untuk satu orang kadang 10 macam gitu. Ya, 10 macam. Ada kurmanya, ada jeruknya, ada apelnya, ada fir, ya, ada zam-zamnya, ada kadang nasi, ya, kadang 10 macam. Yang di sana ada 13 macam, sana macam-macam. Ya, puluhan ribu dibuat, ya, bagi orang yang berbuka puasa. Ya, termasuklah saya ketika berpuasa di sana, tengok-tengok mana yang paling banyak buka puasanya, ya, karena tidak sama, ya. Itu orang Medan tadi, ya, orang Medan gitu, tengok mana yang mantap, ya. Jadi orang dermawan menyumbangkan hartanya itu orang buka puasa luar biasa. Ya, kalau di sini kan sekedar makan kue-kue sikit aja kan. Kalau di sana masya Allah, ya, begitu pemurah-pemurahnya mereka. Ya, bagaimana kalau hidup Nabi? Ya, Nabi itu sangat-sangat pemurah. Jadi ada 12 macam, tinggal pilihan mereka. Ya, di sini ini menunya lain. Karena yang bersedekah itu banyak, ada satu kontainer dari sedekah untuk orang buka puasa. Masya Allah, itu kalau di luar masjid. Kalau di masjid, karena nggak boleh banyak dibawa, ya, ada kurma sama teh jahe. Tapi kalau di luar, masya Allah, pemurah, ya, pemurah. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi kita itu, ya, kata sahabat ini, karena Rasulullah, karena Rasulullah ajwa dan nas. Nabi kita itu sangat pemurah. Wakana ajwada adalah Nabi kita itu paling pemurah di bulan Ramadan. Kalau Ramadan lebih lagi kepemurahannya. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, wakana yarqahu, dan adalah malaikat Jibril bertemu setiap malam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fajr syukuran, maka Nabi tanda syukuran dengan malaikat Jibril setiap malam ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Fala Rasulullah SAW, maka sungguh adalah baginda Rasulullah SAW adalah lebih pemurah, ya, dengan kebaikan dan lebih pemurah lagi dari kita itu ketimbang angin yang berhembus. Bagaimana angin yang berhembus begitu cepatnya, ya, begitulah Nabi. Pemurah itu gak tanggung-tanggung, ya, luar biasa dari kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 15, ya, hadis 15, ya. An-Nabi, betul? Ya, hadis 15. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghanima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa ghanima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salaha qabla ayaw firalah. Wa ghanima anfu rajulin adraka indahu abawahu kibar falam yudkhilahu al-jannah." Celaka, katakan, celaka. 3 orang yang celaka. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, ya. Ini penting diingatkan. Selain nanti khutbah, ceramah di masjid, ingatkan ini 3 hal ini, ya. Celakalah yang pertama. Siapa yang celaka itu? Ketika namaku disebut isinya, falam yusalli alaihi, dia tidak bersalat kepadaku. Di hadis yang lain, bakhil kata Nabi, orang yang bakhil itu ketika nama itu disebut dia tidak bersalat kepada. Di hadis ini celaka, ya, celakalah orang yang 3 orang celaka itu. Siapa? Yang pertama, ketika nama itu disebut di sisinya, falam yusalli alaihi, dia tidak bersalat kepada. Yang kedua, siapa yang celaka itu? Wallahu ma'afurodin dakhala Ramadan, masuk bulan Ramadan. Kita mau masuk bulan Ramadan, insyaallah.
Summan salah, kemudian berakhir Ramadan. Qabla ayat betul, tapi dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, berakhir Ramadan, dia tidak mendapatkan keampunan. Padahal Ramadan adalah bulan yang penuh keampunan. Dia tidak dapat keampunan, kecelakaan. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan Ramadan, cuek dengan Ramadan, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Banyak Islam, KTP Islam, ya, tapi cuek-cuek aja. Ya. Masuk Ramadan, berakhir Ramadan, dia tidak mendapatkan keampunan. Padahal Ramadan itu adalah bulan yang penuh keampunan, dia tidak dapat keampunan. Celaka lah. Ya. Dan siapa orang yang celaka? Ketiga, siapa itu? Yaitu seseorang yang masih ada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tua. Sudah tua orang tuanya. Ya. Tapi kedua orang tuanya tidak dapat membantu dia untuk masuk surga karena dia cuek sama orang tuanya. Dimasukkannya orang tuanya ke panti jompo aja, malas dia masuk orang tuanya. Ya. Kami kemarin ya sama Ustaz Ahmad singgah ke Tanjung Bali. Ya. Jumpa kami sama kawan lama kami. Ya, namanya Haji Buyung. Ya. Orang yang sangat berpengaruh di Tanjung Bali. Kemarin kami ke sana. Dia sakit 9 tahun. Sakit 9 tahun. Tergeletak aja. Gak bisa apa-apa lagi. Ya, maka buang air besar kecil pun di tempat tidur. Tapi luar biasa, anaknya takjil terus. Kita bisa bayangkan, dia gak bisa apa-apa lagi. Tapi anaknya lah, ya istrinya yang mengasuh dia betul-betul. Ya, gak bisa apa-apa lagi. Inilah dia jalan yang luar biasa untuk kita masuk surga. Kalau ada kedua orang tua kita dan kita lah yang mengasuhnya. Ini amal yang luar biasa. Dan itulah amal yang dilakukan oleh Sayyidut Tabi'in, pemimpin Tabi'in. Siapa Sayyidut Tabi'in? Uwais Al-Qarni. Bagaimana beliau itu luar biasa kecintaannya kepada ibundanya. Sampai dia diangkat menjadi Sayyidut Tabi'in, pemimpin ya tabi'in. Jadi kalau ada orang tua kita itu luar biasa. Ya. Jangan sampai ada orang tua kita yang sudah tua, kita nggak masuk surga. Padahal jalan yang paling cepat untuk masuk surga khidmat sama orang tua. Yang orang tua kita yang betul-betul sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Tapi ujiannya luar biasa. Ya. Itulah ya, ayah saya itu, maaf ya, cerita sedikit ya. Ayah saya itu kan usianya sekarang 97, masih hidup ayahnya. Itu kata dia, itu kakek kalian dulu atau kalian usianya 110. Jadi atau kami itu 110. Ya, jadi ayah kami itu katanya, aku mau meninggal sama macam ayahku nanti katanya. 110. Ya. Jadi kata dia, aku dah yang mengendong kakek kalian ke kamar mandi. Padahal mereka ada 14 bersaudara. Ya, yang abang-abangnya belajar ke Mekah, ada ke Mekah 14 tahun, ada ke Mesir sampai 25 tahun. Jadi abang-abang ayah itu luar biasa lah. Ya. Tapi ayah kami itulah yang menjaga ataunya, yang jaga ayahnya. Dialah jaga gaul dulu. Ya, yang lain pergi dulu pergi belajar. Dia di rumah jaga ayah kami. Ya, jaga atok kami itu dia. Ya. Yang usianya ayah atok kami itu meninggal 110. Ya. Dialah kami menghitung. Jadi dia cerita sama kami begitu berat sampai nangis dia. Saya menangis. Jadi kalau kalian berat sama aku katanya itu wajar. Nah, aku begitu. Karena usiaku sekarang udah tua. Ya, ayah kami itu sekarang 97, ya, payah udah jalan. Tapi tetap sampai saat ini tetap baca Quran 1 juz sampai saat ini. Maghrib bisa tetap baca Quran. Kalau pagi baca koran. Iya, sampai saat ini. Korannya tetap waspada. Gak mau yang lain.
Setiap sampai sekarang sakit-sakitnya pun mana mau sepatah katanya. Dia baca judulnya aja kan. Ya. Kalau baca Quran setiap hari 1 juz minimal. Ya. Itu ayah kami masih hidup. Kalau mau jumpa nanti kalau berbeda jumpa. Kalau dia punya anak-anak muda sakit pinggang ketawa dia. Ya. Kalau yang muda pun sakit pinggang dia ketawainya. Bagus. Ya. Jadi ayah kami itu alhamdulillah ya, sehat badannya. Ya. Dia nggak ada darah tinggi, nggak ada darah rendah. Udah tua itu makan durian, makan kari, makan ini. Ya. Nggak ada pantangan sama dia. Ya. Tapi ada darah mudanya saja. Darah tinggi nggak ada, darah rendah, tapi darah mudanya ada. Ya. Judulnya sama saya. Tadi kalau tuh aku pasangan gitu. Orang tua tuh gitu ya. Udah 97, ya udah mau 100, tapi darah mudanya tetap ada ya. Saya kan di Medan suka juga menjodohkan ya. Kalau sampai saya jodohkan, tahu dia itu. Kalau orang saya menjodohkan, itu ayah mana gitu. Itu ayah saya ya. Darah mudanya ada, ya. Darah tinggi nggak ada, darah rendah nggak ada, sehat alhamdulillah. Tapi darah muda itu payah, ya. Ikut sama anaknya, ikut sama saya. Tuh, saya pun darah muda saya tetap ada. Sama. Kalau bisa betul-betulnya, ini darah mudanya lebih lagi, ya, daripada saya. Jadi itu ya, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tua. Jangan sampai kita terbesit dalam hati kita mensepelekan. Ya, cepat istighfar. Celaka kita nanti kalau kita tidak betul-betul khidmat sama orang tua kita yang sudah tua. Ya, ini diingatkan oleh baginda Rasulullah. Jadi untuk mencapai surga itu tidak gampang. Ya, tentu sulit ya. Salah satu pengorbanan ketika orang tua kita sudah tua, kita lah yang membolonya kalau seperti ini ya, betul-betul kita khidmat ya sama orang tua kita. Hadis yang ke-16, Al-Hadis Sadis Asyar. Di Medan ini yang tahu saya orang tua, ada saya ketemu kemarin di Perbaukan di Kampung Bengkel ya, itu usianya 115 masih sehat. Anak-anaknya masih banyak. Anak-anaknya usianya ada yang 80, 90 ya. Banyak, masih banyak hidup anak-anaknya. Usianya 115 sekarang. Saya suka begitu ya, orang Banjar di Kampung Bengkel masih hidup ya, 115. Bisa dibayangkan sekarang. Awal udah 60 udah payah ya. Banyak orang meninggal muda-muda lagi sekarang. Ternyata menurut sensus yang paling banyak meninggal adalah usia muda sekarang. Usia tua ternyata enggak, jarang. Muda, 40-an, 45. Saya yang kemarin hampir aja meninggal. Ya. Kami bawa Kiai Idrus Ramli. Ya. Dia datang ke Medan, namanya tamu ulama besar, Kiai besar Membau ke Toba. Ya. Pulang dari Toba, kecelakaan kami. Lupa di mobil kami. Ya. Ada anak orang kami. Ya. Kalau menurut apa udah meninggal dengan semua itu. Ya. Tapi selamat kami semua. Ya. Tak jadi dicabut mereka. Kalau dia mobilnya, Masya Allah. Tapi berkah Kiai terus Ramli ya. Jadi kalau kami di Medan terlalu lama, ya saya suka khidmat. Ya. Man khadimah khudimah. Siapa yang dia berkhidmat maka dia dikhidmati. Ya. Kami suka khidmat, maka kami sampai di sini pun dikhidmati oleh Buya kita ini. Ya. Kalian juga begitu ya. Kalau kata ulama harus khidmat. Man khadimah khudimah. Siapa yang berkhidmat nanti dia dikhidmati. Oh, kami datang ke tempat Buya Yahya, Masya Allah, Buya Yahya itu luar biasa juga. Ya. Kami datang bisa panjang.
Terkadang nanti sini kamarnya sini, masya Allah. Ya. Padahal awalnya siapa-siapa, hari-hari Muhammad itu biasa. Ya. Tapi kalau datang tamu, masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya. Man khadima khudima. Ya. Man khadima khudima. Siapa yang berkhidmat, dia nanti dikhidmati. Ya. Maka jangan lupa berkhidmat kepada buya kita. Al-hadis salis asyara, hadis yang ke-16 ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam umratun fi Ramadan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu mengimbangi haji bersama. Nah, maka banyak orang yang umrah di bulan Ramadan. Ya, itu seperti haji bersama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini dijadikan orang bisnis juga ini. Kalau Ramadan itu lebih ramai dan harga hotel lebih mahal. Karena umrah di bulan Ramadan itu berbeda sama umrah yang itulah keagungan Ramadan itu. Ya, keagungan Ramadan, ya. Nampak keagungan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang mencuekkan Ramadan, itulah dia orang yang celaka. Ya. Ramadan, ya. Bulan yang ke-9 dari susunan bulan Hijriah. Insya Allah tamu yang agung yang akan datang kepada kita setiap tahun, tamu itu datang kepada kita, yaitu Ramadan. Bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita. Jangan ada lagi yang tidak cakapan sesama temannya, ya, sesama famili, ya, dilapangkan hati. Karena kita masuk bulan Ramadan, bulan suci. Ya. Hadis yang ke-17, al-hadis sahabi asyara, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan di Makkah afdalu min alfi Ramadan di ghairi Makkah. Ramadan di Mekah lebih afdal daripada 1000 Ramadan di luar Mekah. Akhrajahul Bazzar. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bazzar di kurang wafat 290 Hijrah. Ya, Bazzar ulama besar. Ya. Saya ada kitabnya 9 jilid ya, Bazzar ini. Ya. Jadi ada pepatah ya, ikuti bazar, jangan ikuti buzzer. Ya? Apa beda buzzer dengan bazar? Buzzer tak buzzer. Ya? Ada sekelompok orang ya, yang dikasih duit, ya, tak apa-apa kerja mereka. Buzzer namanya, buzzer. Ya. Itu dulu banyak buzzer ini digunakan oleh seorang pemimpin ya, seorang pemimpin dulu ya. Buzzer. Jadi ikuti bazar, jangan buzzer ya. Bazar bagus itu nama besar ya. Tapi buzzer ya, buzzer itu negatif. Banyak kerja mereka yang negatif ya. Ini bazar, ini ulama besar ya. Fi musnadi, dalam musnad. Nah, jadi dia susun musnad ya, bukan sunat. Musnad. Dan apa beda musnad sama sunat tadi? Kalau musnad susunan hadis yang diawali oleh huruf hijaiyah. Ya. Ya. Jadi nama-nama sahabat yang dari alif itu biasa hadis pertama, jilid pertama. Ya, yang nanti huruf ya itu juz 10 nanti. Nah, begitu musnad. Ya. Kalau sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan fikih ya. Ini Musnad Bazzar ya. Ramadan di Makkah. Ramadan di Mekah lebih afdal daripada 1000 Ramadan di luar Makkah. Ya. Maka kita yang di luar Mekah ini ya, cari amal-amal yang lain. Bagaimana untuk mengimbangi ya, orang-orang yang berada di Mekah, cari amal-amal yang lain. Jangan dipersikit ya. Di Indonesia ini sekarang sholat tarawihnya rata-rata 11 11
Ya. Dulu kalau ada 11 pasti Muhammadiyah. Dulu ya. Kalau sekarang ini hampir semua 11. Saya di Medan termasuk bertahan. Ya, tetap 23. Ya. 23 pun kurang. Ya, rasanya. Ya. Ini sekarang banyak di Medan 11. Padahal dia NU udah 11. Waslia 11 sekarang. Ya. Jangan mau, kalian harus 23 ya. Lebih banyak beramal. Di Mekah dulu 23, sekarang 2 tahun ini 11 juga. Entah apa alasannya ya. Katanya alasannya kalau 23 di Mekah lama pulang. Lama pulang nanti orang belanjanya udahlah terlalu malam. Jadi Ramadan di Mekah itu lebih afdal daripada 1000 Ramadan di luar Mekah. 10 menit lagi insyaallah. Al-hadits Tsamin Asyar, hadis yang ke-8. An Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin ya utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ya ketika berbuka puasa ya utaqa'u minan nar, Allah melepaskan hamba-hamba itu daripada neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam Allah banyak melepaskan hamba-hamba itu yang mudah masuk neraka, dilepaskan Allah, diselamatkan Allah disebabkan dia berpuasa di bulan Ramadan. Hadis lain Imam Ahmad fi Musnad. Musnadullah Imam Ahmad sebenarnya Musnad 20 jilid ya. Wa Tabrani fil Kabir wa ghairi. Imam Tabrani 2 buku, ada Al-Kabir 3, ada Al-Kabir, ada As-Shaghir, ada Al-Wasit. 3 karangan Imam At-Tabrani. Ada yang Kabir besar 10-an jilid, ada yang Wasit, ya ada yang Shaghir. Soalnya yang 1 jilid Tabrani. Hadis yang ke-19 ya. Al-hadis Tasi Asyara, hadis yang ke-19. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna likulli muslim fi kulli yawmin wa lailah ya'ni fi Ramadan da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap malam ya, pada setiap hari, setiap malamnya, siangnya, malamnya ya, di bulan Ramadan dakwatun mustajabah, doa yang mustajab. Maka banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan ya. Jangan doa hanya mau makan saja, karena langsung apa kalau doa makan ya. Itulah kenikmatan doa kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa rupanya baru 5 tahun dijawab. Senang luar biasa. Ya. Tapi ada lagi doa yang luar biasa yang disimpan Allah. Ya, kata Nabi kita ada nanti orang di surga ya, diperlihatkan Allah di akhirat. Dia terkejut dia. Ya Allah, ini rasanya enggak ada aku amalkan. Kok aku dapat ini doa kau waktu di dunia. Waktu di dunia ya tidak aku beri sama kau, tapi aku simpan menjadi amal kebaikan. Maka apa kata orang di akhirat itu? Ya Allah, kalaulah di dunia banyak doa aku tidak dijabah Allah, luar biasa. Nah, senang dia. Ya. Jadi doa terus doa, karena doa adalah ibadah. Doa ibadah, doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisul isyrun, hadis yang ke-20, hadis yang terakhir. Ya, sementara kita ini ya pada siang hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsah, rakhasahu Allahu lahu, lam yakti anhu siyam dahri kullihi wa insamahu." Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan, siapa yang tidak berpuasa, ini ancamannya ya. Siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan,
tanpa ada dosa, tanpa ada keringanan yang diberikan Allah kepada dia. Karena dia sakit boleh meninggalkan puasa, tidak berpuasa. Nanti para ini musafir begitu juga. Ya. Tapi orang yang tidak berpuasa, man aftar, dia berbuka, tidak berpuasa dia 1 hari di bulan Ramadan, ya. Tanpa ada rukhsah yang diberikan Allah kepada dia, lam yakti al-siyam al-dahri, maka tidaklah dia mengqadha 1 tahun penuh, ya. Tidak bisa dia membalas, ya, walaupun dia mengqadha 1 tahun namanya puasanya itu yang ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan puasa wajib diqadha, ya, wajib diqadha, ya. Kalau dia sakit, kalau dia musafir wajib diqadha, tapi dia enggak kena dosa, ya, karena memang diberikan Allah keringanan. Tapi kalau dia sengaja meninggalkannya, itu dia kena dosa, ya. Maka bagaimana? Wajib diqadha. Ketika kita mengqadhanya itu sudah kita qadha, ya, kan wajib kita mengqadhanya. Walaupun kita qadha 1 hari, kita qadha sampai 1 tahun, itu belum bisa mengimbangi, belum bisa mengimbangi puasa Ramadan kita adaan, yang adaan. Begitulah agungnya bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita ganti pun, kita qadha pun sampai setahun namanya, bisa mengimbanginya enggak. Itu beda adaan dengan qadhaan. Meskipun qadhaan mesti dibuat, sholat yang ditinggalkan mesti qadhaan, ya. Jangan tidak diqadha. Tapi walaupun kita qadha sebanyak apapun, belum bisa mengimbangi adaan, ya. Jadi hati-hati, adik-adik, jangan sampai ya meninggalkan puasa, ya, tanpa ada rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa rukhsahnya? Maka minkum maridun au safarin, maka minkum maridun au ala safarin fa'idatun min ayyamin. Hadis yang ke-21, insyaallah hadis yang ke-21, insyaallah kita sambung nanti, ya. Kita minta sholawat sedikit daripada guru kita Ustaz Abdul Mutalib, kurang 5 menit insyaallah. Sallu ala Sallu